Baik, Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang arti daripada bagian-bagian Cadu Sakti. Kalau minggu-minggu yang lalu atau pelajaran kita yang lalu, kita telah belajar tentang arti Cadu Sakti. Nah, anak-anak sekalian, untuk hari ini kita akan belajar tentang arti dan bagian-bagian Cadu Sakti. Nah, sebelum kita mulai masuk ke dalam pelajaran kita hari ini, anak-anak mungkin masih ingat dengan arti daripada Cadu Sakti. Cadu Sakti ini dalam pelajaran-pelajaran lain biasa juga disebut dengan Catur Sakti. Cadu Sakti sama artinya dengan Catur Sakti, yaitu 4. Catur atau cadu itu 4 dan sakti itu artinya kemahakuasaan. Jadi Cadu Sakti atau Catur Sakti yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu yaitu 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Nah, Cadu Sakti ini terdiri dari 4 bagian yang akan kita bahas dalam pembahasan kita nanti. Nah, saya harapkan kepada anak-anak sekalian untuk pembahasan nanti mohon diperhatikan video yang akan ditampilkan nanti, diteliti supaya bisa kita lebih mengerti tentang pemahaman yang ada di dalamnya. Baik anak-anak sekalian, untuk selanjutnya silakan disimak video berikut ini. Om Swastiastu. Hari ini kita akan belajar tentang arti dan bagian-bagian Cadu Sakti. Yang pertama yaitu arti Cadu Sakti. Cadu Sakti memiliki arti yang sama dengan Catur Sakti. Secara etimologi, kata Cadu Sakti atau Catur Sakti terdiri dari kata Cadu dan Sakti. Cadu artinya 4 dan Sakti artinya kemahakuasaan. Jadi Cadu Sakti berarti 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widiwasa, yaitu Prabu Sakti, Wibu Sakti, Janana Sakti, dan Kriya Sakti. Yang kedua, bagian-bagian Cadu Sakti. Yang pertama yaitu Prabu Sakti. Prabu Sakti artinya Sang Hyang Widi mempunyai sifat kuasa. Hal ini telah dinyatakan dalam beberapa sloka yang termuat dalam kitab suci agama Hindu seperti Eko Narayana Naswiti Wasikashit, yang artinya Sang Hyang Widi itu hanya satu, namun orang bijaksana menyebutnya banyak nama. Sarwam Idam Kalau Brahman, segala yang ada diciptakan oleh Sang Hyang Widiwasa. Wiyapi Wiyapaka Nirwikaro, artinya Sang Hyang Widiwasa berada di mana-mana dan tidak terpikirkan. Jadi Sang Hyang Widiwasa betul-betul memiliki sifat yang maha kuasa. Artinya Sang Hyang Widiwasa mampu menguasai segala ciptaannya, memelihara semua yang ada di alam burloka, bualoka, dan swaloka. Burloka sebagai tempat kehidupan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang, dan manusia. Eka Pramana, Tripramana, dan Tripramana adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua yaitu Wibu Sakti. Wibu Sakti artinya Sang Hyang Widiwasa bersifat maha ada. Maksudnya
setiap benda yang ada di bumi ini dijiwai oleh Sang Hyang Widiwasa, sehingga beliau juga diberi sebutan Sang Hyang Sangkan. Logikanya di sini seperti gula, kemudian ada teh atau gula larut dalam teh. Tetapi kalau diminum terasa manis. Rasa manis ini tidaklah nampak, tetapi dapat dirasakan. Demikianlah sifat Sang Hyang Widiwasa yang bersifat Wibu Sakti. Begitu pula dalam minuman kopi yang tampak warna hitam saja, tetapi di dalam kopi itu terdapat rasa manis. Yang ketiga yaitu Kriya Sakti. Kriya Sakti artinya Sang Hyang Widiwasa memiliki sifat maha tahu. Sifat beliau ini dapat disebut dengan kodrat ataupun takdir. Mengapa demikian? Karena siapapun tidak dapat menahan, menentang, dan melawan kehendak beliau yang disebut dengan kemahakuasaan beliau, antara lain adanya musim kemarau, musim hujan, gempa bumi, gunung meletus, angin ribut atau tsunami. Semua ini adalah kehendak beliau. Suatu contoh, kalau sudah saatnya musim kemarau, siapapun yang menginginkan hujan turun tidak akan bisa. Demikian arti dan bagian-bagian Jadu Sakti. Dan akhirnya kita tutup dengan Prana Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Baik anak-anak sekalian, itulah materi kita tadi tentang arti bagian-bagian Jadu Sakti. Sampai di situ kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak akan tarik kesimpulan di sini sedikit, yaitu arti daripada bagian-bagian Jadu Sakti. Jadu Sakti terdiri dari 4 bagian, yaitu Prabu Sakti, Wibu Sakti, Janana Sakti, dan Kriya Sakti. Prabu Sakti di sini yaitu sifat Tuhan Maha Kuasa, artinya segala yang ada di muka bumi ini adalah ada di dalam penguasaan Tuhan. Sifat Tuhan yang Maha Kuasa ini sebenarnya ada luas, bisa mulai dari penciptaan, kemudian memelihara, kemudian juga bisa berdampak pada misalnya bencana. Manusia ini tidak ada yang bisa minta-minta bencana, kecuali kalaupun Tuhan itu tidak mau. Nah, walaupun manusia tidak akan meminta, tapi kalau Tuhan mau, itu hanya Tuhan yang bisa mengatur ini, misalnya seperti gempa bumi, tsunami, banjir bandang, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu Wibu Sakti. Wibu Sakti artinya Tuhan Maha Ada. Jadi beliau ini ada di setiap ciptaannya, itu yang disebut dengan Wibu Sakti. Kemudian Janana Sakti yaitu Tuhan Maha Tahu. Ada enggak kira-kira misalnya kita mau melakukan pencurian, di dalam hati kita itu ada rasa takut, padahal di sekitar tempat kita mencuri itu sama sekali tidak ada orang yang bisa melihat, tapi di dalam diri kita itu seolah-olah ada rasa takut. Itu kenapa? Karena dalam hati dan pikiran kita itu, kalaupun orang tidak ada yang melihat saya, tapi Tuhan itu tahu kalau saya sedang mau mencuri. Nah, kemudian yang terakhir yaitu Kriya Sakti. Kriya Sakti ini artinya Tuhan Maha Karya. Artinya segala sesuatu yang ada di muka bumi itu adalah ciptaan daripada Yang Maha Kuasa. Baik anak-anak, demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan akhirnya untuk materi kita hari ini, mari kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.